Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 8 yang beranggotakan saya, Dialita Rusmalina dan dua teman saya, yaitu Dwi Sisi Marnasih dan Makfirah Bareka Latif. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai negative and positive feedback mechanism. Homeostasis merupakan suatu kondisi statis dominan internal tubuh yang dipertahankan secara konstan terhadap berbagai rangsangan. Nah, mekanisme homeostasis ini sangat penting bagi kelangsungan hidup sel. Untuk mencapai kondisi ini, dibutuhkanlah suatu mekanisme kontrol homeostasis yang bekerja berdasarkan prinsip umpan balik. Ada dua jenis mekanisme umpan balik, yaitu satu negatif feedback atau umpan balik negatif, dan yang kedua positif feedback atau umpan balik positif. Negatif feedback. Perubahan yang dikontrol secara homeostasis akan membuat respon yang dihasilkan jadi umpan balik negatif untuk stimulus, atau dengan kata lain menurunkan stimulus. Nah, mekanisme ini dimulai dari stimulus awal yang diterima oleh sensor, kemudian otak akan memproses stimulus tersebut, dan akan diberi respon seperti apakah stimulus ini. Nah, setelah itu, efektor akan meneruskan stimulus berupa respon, dan respon tersebut nantinya akan berhenti jika tubuh sudah mencapai keseimbangan. Contoh dari mekanisme umpan balik negatif yaitu seperti pengaturan suhu tubuh, tingkat tekanan darah, dan kadar pH dalam tubuh. Nah, contoh lain dari negatif feedback yaitu pengaturan kadar gula dalam darah. Dan ketika kadar gula dalam darah tinggi, bisa kita sebut juga dengan stimulus, maka pankreas akan mempromosikan pelepasan insulin. Nah, ini bisa juga kita sebut dengan kontrol. Nah, kemudian glukagon akan menstimulasi pemecahan glikogen menjadi glukosa dalam hati, dan glukosa tersebut akan menaikkan kadar gula dalam darah. Nah, ini bisa disebut juga sebagai respon. Nah, sebaliknya, jika kadar gula dalam darah rendah, maka pankreas akan mempromosikan pelepasan glukagon. Kemudian, insulin akan menstimulasi pengambilan glukosa dari darah atau menstimulasi pembentukan glikogen dalam hati. Nah, glukosa yang diubah menjadi glikogen akan menurunkan kadar gula dalam darah. Inilah yang disebut dengan respon yang menurunkan stimulus. Perkenalkan, nama saya Makfira Bareka. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mekanisme feedback positif. Ya, sebelumnya apa sih feedback positif itu? Jadi, feedback positif itu merupakan suatu proses homeostatis yang mendukung suatu perubahan pada tubuh. Nah, yang dimana sistem tubuh ini bergerak menjauhi keadaan ideal daripada mempertahankan keadaan ideal dalam tubuhnya. Kemudian, pada feedback positif ini memiliki suatu perubahan, yang dimana pada variabel ini terkontrol memiliki suatu respon yang mendorong untuk ke arah yang sama seperti awal perubahan. Kemudian, mengalami perubahan yang semakin kuat. Nah, umpan balik positif ini juga sangat jarang terjadi, tapi umpan balik ini sangat berperan penting dalam keadaan tertentu. Salah satunya pelepasan oksitosin yang semakin banyak, dengan semakin besarnya tekanan pada serviks. Nah, feedback positif ini juga memiliki contoh, salah satunya pada saat terjadi kontraksi saat persalinan. Kenapa? Karena hormon oksitosin ini dilepaskan ke dalam tubuh yang merangsang kontraksi lebih lanjut, maka yang dimana akan menyebabkan suatu kontraksi yang lebih meningkat. Nah, yang kedua ini ada hipotalamus yang dirangsang untuk memproduksi relaxing factor yang nantinya akan menyebabkan pituitary anterior mensekresikan LH. Kemudian, LH ini akan merangsang ovari untuk menghasilkan suatu hormon steroid yang tertentu. Setelah merangsang hipotalamus untuk mensekresikan lebih banyak relaxing factor. Sekian dari saya tentang feedback positif. Contoh dari negatif feedback adalah saat suhu tubuh kita meningkat, maka termostat di hipotalamus akan mengaktifasi mekanisme pendingin. Dengan cara, kelenjar keringat akan menyekresikan keringat yang berevaporasi sehingga dapat mendinginkan suhu tubuh. Pembuluh darah di kulit akan melebar, kemudian kapiler akan terisi darah hangat. Panas akan beradiasi dari permukaan kulit, sehingga suhu tubuh akan menurun dan termostat pendingin akan dinonaktifkan kembali. Contoh dari positive feedback bisa terjadi pada saat ibu menyusui. Pada saat menyusui, hipotalamus akan mensekresikan hormon prolaktin sehingga akan merangsang adenohipofisis untuk mensekresikan prolaktin sehingga kelenjar memae akan melakukan laktasi.
Contoh dari feedback positif yang selanjutnya adalah potensial aksi. Saat sel mendapatkan rangsangan, maka sel saraf akan menghantarkan impuls dari sel syaraf. Peristiwa kelistrikan impuls akan melibatkan ion-ion sel di dalam tubuh. Transportasi ion akan menyebabkan membran sel akan menjadi permeabel sehingga ion Na ekstrasel akan masuk ke intrasel. Efeknya, kenegatifan intrasel akan berkurang akibat penurunan beda potensial. Akibat perbedaan beda potensial ekstrasel dan intrasel ini, maka disebut dengan depolarisasi. Jika depolarisasi mampu melewati ambang batas, maka akan terjadi potensial aksi. Jika tidak, maka akan terjadi repolarisasi.